Kita mulai ya. Komen, aku matiin. Komennya aku matiin. Yang di Igoi, market crash kata Deddy Budianto. Oke, mari kita lihat sekarang IHSG. Gimana kabarnya IHSG? Loh, sekarang udah lihat IHSG lagi ya. Dulu IHSG-nya mirip banget kayak brand, perbankannya sideways, sekarang kebalik, jadi ya lebih relate ke perbankan belakangan ini. Oke, yuk kita lihat yuk IHSG-nya. Breakdown support kuat dari MA 200 di 7326 ya. Jadi breakdownnya sekitaran hari Kamis kemarin tanggal 7 November. 2 hari ini sebenarnya IHSG udah bergerak stagnan. Nah, terus kita lihat nih beberapa saham penggerak indeks hari ini, tapi ada beberapa yang anomali. Jadi kalau penggerak indeksnya kayak BBCA, tadi kan dibuka di bawah ya, merah, gap down di bawah di 9825. Ini pas banget dengan garis yang kita bikin beberapa hari yang lalu. Dapatnya dari 18 Juli, jadi bukan kita yang ngejatuhin BCA. Siapakah kita ini ya bisa jatuhin BCA? Nggak bisa ya. Jadi ini dapat angka 9.800 dari 18 Juli, dimana ini angka support kuatnya. Terus di sini ada ditulis juga beberapa hari kemarin ada monthly support 9575 ya di sini dari MA 20 monthly. Nah, jadi kalau BCA sampai ada turun lagi ke 9575 itu sebenarnya kesempatan teman-teman semuanya. Nah, sekali lagi saya mau ingetin kalau BCA ini strategi masuknya bukan strategi lamsam. Lamsam itu sekali masuk banyak. Jadi strateginya BCA ini mau dia naik, mau dia turun, cara belinya adalah DCA atau DCA. DCA artinya dollar cost averaging, artinya kamu beli secara bertahap, nggak peduli tiap bulan itu harganya berapa. Ini contoh di awal Juni kamu dapat di murah di sini harganya sekitar 9.200-an. Terus kemudian awal Juli mungkin kamu dapat di harga 9.800-an. Awal Agustus kamu dapat sekitaran 9.800, 9.900-an juga. Awal September ini kamu dapat sekitaran di 10.200. Nah, terus di awal Oktober dapat di 10.000. Nah, terus di November kamu bisa dapat lebih murah. Mungkin kalau awal November kamu dapat di 10.325. Kalau belum beli ya sekarang bisa dapat di 9.800-an. Intinya cara investasinya buat BCA kayak gitu. Kenapa? Karena ya valuasinya udah tinggi. Jadi sebenarnya diskon sekitar berapa belas persen dari puncak, ini pun valuasi masih mahal ya, jadi 10% jatuh. Ada yang bilang ini crash, ini nggak crash, ini bukan crash. BCA crash itu kalau jatuh 40%, 25-40%, dimana peluangnya jarang banget ya. Jadi bersyukurlah kamu bisa dapat 9.800 hari ini promo diskon 11-11 ya, gak usah takut, gak usah pusing. Nah, kalau kamu nggak mau kehabisan duit, cara beli sahamnya sebenarnya dengan cara beli bertahap atau DCA tadi. Jadi problem banyak orang, aku dengar, oh ini aku duitnya udah mulai habis nih, padahal saham-sahamnya masih diskon, sahamnya belum naik, dapat saham murah, saham diskon, tapi duitnya udah mulai habis. Jadi caranya gimana supaya nggak kehabisan duit? Caranya berarti fokusnya pada manage cash-nya, bukan pada timing belinya. Nah, kalau kamu fokusnya pada timing belinya, misalkan, oh ini pas lagi jatuh, pas lagi murah, pas valuasinya lagi lumayan terdiskon, ada saham A gitu ya, bukan BCA ya, karena BCA valuasinya gak diskon ya. Mungkin kamu akan berpikir, wah aku masukin lumayan banyak nyerok, oke, nyerok. Ternyata dia turun lagi, nyerok lagi, terus duitnya habis. Nah, berarti kalau misalkan kamu ada beli dalam beberapa hari terakhir, seminggu terakhir, kamu nyerok terus, itu kamu pakai strategi lamsam. Nah, kalau DCA atau dollar cost averaging, itu strateginya nyendoknya gimana? Nyendoknya tiap bulan. Kalau duitnya nggak cukup ya nyendoknya tiap 3 bulan. Intinya yang dipentingkan adalah konsistensi. Nah, jadi kalau pakai strategi DCA atau dollar cost averaging, fokusnya tuh pada kamu punya duitnya tuh seberapa, bukan pada fokus timingnya. Kalau lamsam itu fokusnya pada timingnya. Jadi kalau kamu masuk banyak, duitnya udah habis ya udah gitu. Waduh, salah timing dong. Belum tentu juga.
Oke, nanti aku akan bahas itu di BRI ya. Jadi aku akan bahas di BRI. BRI seperti biasa aku bahas paling akhir di antara 4 big banks karena pasti banyak yang nanya. Jadi aku tunggu, aku kumpulin teman-teman yang masuk di yang di sini. Oke ya. Nah, ini BMRI. BMRI hari ini dia turun juga. Sempat turunnya tuh lumayan sampai level 6150, tapi sebenarnya sore itu dia ditarik naik, dia ditutup hijau. Nah, ini menunjukkan kayak BCA juga ya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya terjadi tarik menarik antara buyer dan seller. Ada investor gede yang masih jualan, ada yang mereka masih mau beli gitu, kira-kira kayak gitu ya. Jadi per hari ini juga ini BMRI dia juga sudah mencapai projection dari target pattern head and shoulders-nya. Jadi head and shoulders tuh kayak gini. Ini kepalanya, ini bahu kiri, bahu kanan. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT boleh ke Igoy. Dan per hari ini dia udah mencapai projection atau kira-kira target. Sebenarnya aku nggak suka ngomong target ya, projection aja. Projection support dari pattern head and shoulders-nya di 6225 udah kesentuh. Dan bagusnya hari ini ada pantulan warnanya hijau. Nah, pertanyaannya, pantulan ini sifatnya sementara atau akan lanjut? Dan penyebabnya apa? Penyebabnya apa nanti aku akan kasih tahu ya. Jadi perhatikan, ini sebenarnya semua udah terantisipasi. Kalau teman-teman memperhatikan, kita ada bahas pattern head and shoulders. Nah, ini perhatiin di sini, ini ada volume gede juga di 8 November. Volume gede jatuh, terus hari ini naiknya mungkin volumenya agak kecil gitu, belum segede kemarin. Nah, jadi apa yang sebaiknya dilakukan kalau teman-teman punya Bank Mandiri? Sebenarnya ya, ini disclaimer khusus buat saham-saham 4 big banks aja. Kalau misalkan kamu salah beli pun Bank Mandiri, kamu salah beli di level 7450, itu masih terampuni. Artinya apa? 7450 tuh di puncak sini masih terampuni asalkan belinya gak pakai utang. Ya, kalau pakai utang kan kamu dikejar-kejar bunganya, dikejar-kejar harus balikin. Kalau memang pakai uang dingin 7450, 74 itu di pucuk, kamu salah timing dikit untuk beli BMRI atau beli BCA, itu masih terampuni oleh market karena BMRI, BCA, saham-saham kayak gini ini masih bakalan naik dan bisa kembali ke level angka 74 itu tadi gitu loh. Jadi kalau kamu nggak cut loss masih lebih tenang. Nah, jadi mungkin yang kalian cari dari live aku apa sih? Mencari jawaban kan, ini masih bisa naik atau enggak, duitku masih bisa kembali atau enggak. Tenang aja, kalau BMRI, BCA kamu nggak usah khawatir, jangankan duitmu kembali, kamu masih bisa cuan kok. Cuman memang kamu harus agak bersabar. Jadi apa sih yang dipikirkan oleh investor-investor gede sehingga mereka menahan untuk masukin duitnya ke pasar saham di Indonesia ini apa? Ntar aku kasih tahu. Aku bahas dulu beberapa saham 4 big banks, pergerakan harganya gimana. Biar yang tadi bilang mau stroke nggak jadi stroke, kan bahaya ya. Gara-gara marketnya volatile dia mau stroke gitu loh. Jadi aku kasih tahu dulu, udah jangan stroke ya. Mendingan pakai energimu buat makan yang enak-enak gitu loh. Nah, itu bisa bikin stroke juga, tapi pelan-pelan. Oke, terus aku mau bahas BBNI. Oke, BBNI, perhatiin BBNI. BBNI hari ini tuh tadi juga jatuhnya lumayan signifikan kan, sampai lumayan hancur tuh di 4.800. Dan tadi lumayan sih di 48, cuman sore hari sekali lagi dia ditutup hijau. Nah, aku cuman mau bilang BBNI, BMRI itu belum badainya belum bisa dibilang berakhir ya. Meskipun hari ini udah mulai keluar hijau, dia masih bisa turun loh, masih bisa nguji support yang berikutnya. Jadi aku kasih tahu dulu, jangan sampai besok marketnya kalau misalkan ada koreksi lagi kamu kejang-kejang terus stroke gitu loh, kan nggak enak ya. Jadi aku mau kasih tahu dulu, ini marketnya masih bisa ada koreksi dikit-dikit lah, dan itu normal. Meskipun hari ini udah mulai hijau, mungkin kalau yang teknikalis, analisis teknikal pemula ngelihatnya wah hijau ini tanda mau naik gitu. Hijau ini tanda mau naik, jadi belum tentu ya. Jadi bisa naik tapi belum tentu. Sorry, aku agak ke distract tadi. Ada yang bilang ngelihat aku di Ciputra World lagi ngoceh sama anak. Jadi malu. Oke. Fokus lagi. Ya, jadi hijau ini belum tentu menunjukkan dia akan langsung naik gitu ya. Jadi bisa jadi masih ada potensi dia akan turun lagi. Intinya kamu jangan langsung habis-habisin duitmu. Kalau duitnya udah habis ya sudahlah, nggak apa-apa kok, tenang aja. Bisa balik gak? Bisa. Jangankan balik, cuan pun masih bisa juga. Oke, yang terakhir
Aku mau bahas BBRI. Lain kali Mama Ellen nggak boleh galak-galak ya di tempat umum ya. Kan malu tuh dilihat fansnya. Jangan main HP. Kalau lagi makan nggak boleh main HP. Oke. Balik ke topik BBRI. Ke gap ngomelin anak. Hahaha. Oke. Jadi kita ke BBRI. Ini pertanyaan sejuta umat, teman-teman semuanya. Aduh, bener kan? Ini yang di like semuanya BBRI. Yang di kolom question mungkin boleh like saham yang kamu mau tanyain, yang di Igoy. Ya ini ternyata yang ditanyain ya masih BBRI. Sebenarnya yang kalian tanyain apa sih? Aku mau ulang lagi. BBRI fair value masih sekitaran 4.600. Hari ini tuh kalian hoki dapat harga di bawah 4.600. Masalahnya mungkin duitmu udah habis, jadi ya udah nonton aja yang duitnya habis. Aku sendiri amunisiku yang aku alokasiin buat saham ya udah nggak banyak sih sebenarnya. Tapi kan aku ada barang lama ya, ada modal-modal lama juga gitu, terutama BMRI dan BBCA gitu. Ya itu ada modal yang lama banget dari masa pandemi kemarin gitu. Ya, bukan best price kok, tenang aja. Modal aku juga bukan modal yang terbaik banget, sempat jualan waktu itu, terus sempat hilang barang, sempat beli di atas, tapi sekarang masih hijau lah buat BMRI-nya yang modal pandemi. Oke, sekarang kita ngomongin BBRI. Kalian tuh hoki banget loh dikasih harga di bawah 4.600 hari ini. Kalau kalian ada duit, ya kalian belilah buat tabungan, buat anak. Ntar kalau anakmu sekarang umur 5 tahun, buat hadiah Sweet 17. Atau nggak usah lah 5 tahun, anakmu umur 16, tahun depan Sweet 17 bisa tuh jadi kado gitu ya. Atau buat mahar nikah gitu loh. Kan keren ya, mahar nikahnya saham, BBRI atau apalah. Pertanyaan, BBRI masih bisa turun sampai ke level berapa? Nih lihat aja nih, aku kasih garis-garis nih. Tim aku sih yang kasih garis ini sih. Ini ada garis di 43, ada garis di 41. Kalau sampai dapat di 41, aduh hoki banget, bisa dapat di angka segitu. Ada lagi tadi yang nawar pelit di 38, jangan kebangetan lah nawarnya lah ya. Gitu. Jadi di angka sekarang ini udah sangat murah sekali kalau sampai dikasih 41 ya. Dengan sisa-sisa duit yang kamu punya, uang dingin ya, jangan uang panas ya. Bolehlah masuk di situ, itu angka yang bagus sekali. Dan pertanyaannya serius nih, nanti abis itu kena 41 bisa mantul. Aku mau kasih tahu dulu, siapa bilang pasti kena 41. Kalau kena 41, aku harus hati-hati di sini ngomongnya, karena ini kayak deja vu mengulang beberapa bulan yang lalu tuh hal yang sama gitu loh. Jadi kalau dibilang 41, yang polos-polos langsung mikir pasti 41 ya, gue keluarin semua duit aku dari deposito, jualan emas semuanya, beli di 41, hajar semuanya. Ternyata nggak kena 41, kenanya di 42 atau 42.50. Ya jangan pelit-pelit lah bang nawarnya ya. Ya cici koko, ibu-ibu, mbak, bapak, ibu semuanya. Jangan pelit-pelit lah ya nawarnya, ini udah murah loh, di bawah 46 ini udah murah, ini udah kayak enci-enci di Pasar Atom, di Mangga 2 ditawar-tawar nih. Boleh nggak turun lagi 41 udah murah di bawah 46, bolehlah ambil dikit laci gitu ya. Ambil dikit ya, di sini boleh gitu. Jadi kalau misalkan punya duit lagi, level perhentian berikutnya 43 sama 41 beda-beda dikit boleh lah ya, cici koko ya. Bapak ibu semuanya ya. Jadi apa yang ditakutin sih, nggak perlu ditakutin lah. Pertanyaannya bisa cuan kapan? Ya bisa cuan kapan? Ya mungkin sekitaran Desember atau Januari. Oke, sekarang waktunya serius, pertimbangannya apa? Kenapa marketnya masih slow melo? Katanya kalau Donald Trump kepilih, faktor indecisionnya udah berkurang. Terus kalau The Fed turunin suku bunga, Jerome Powell nurunin suku bunga, which is sudah diturunin 25 basis point, katanya faktor ketidakpastiannya jadi berkurang. Ya kenyataannya kok malah sahamnya masih belum naik, malah Bitcoinnya yang naik kenceng gitu. Oke, satu, Bitcoin naik kenceng karena memang dipom-pom sama Donald Trump. Oke ya, nanti aku akan bahas juga nih Bitcoin. Terus kemudian yang kedua, kenapa saham turun ya? Jadi semua tuh pada takut perang dagang antara Amerika dan China, di mana Donald Trump itu rada-rada gitu, bukan rada-rada lagi, rada konslet gitu ya. Dia kalau ambil satu kebijakan tuh sangat
agresif sekali gitu. Jadi tarif impor untuk negara lain 20%, which is itu udah tinggi, sama China katanya 60%. Nah itu kan gendeng kan, 60% kan semua pada takut kan. Jadi kalau ekspor dari China ke Amerika jadi slowdown, atau memang ada yang mau pakai angka itu bakalan memicu inflasi katanya, meskipun belum tentu ya. Nah, tapi ini bakalan ngaruh banget ke China, yang China dimana sekarang dinilai itu lagi mengalami perlambatan perekonomian. Inflasi China kan kemarin keluar datanya, inflasinya juga masih agak-agak turun ya. Jadi secara tahunan inflasinya tuh dari 0,4 jadi 0,3 ya. Jadi konsensusnya tuh tetap di 0,4, jadi lebih lambat daripada konsensus gitu loh. Secara bulanan indeks harga konsumennya itu turun dari 0,0% jadi minus 0,3%, deflasi gitu. Agak-agak turun dikit. Nah, jadi China ini udah mati-matian ngasih stimulus ekonomi sebesar 10 triliun yuan atau sekitaran 1,4 triliun US dollar buat pemerintah daerah China. Itu kalau dirupiahin itu udah kuadriliun nilainya yang terlilit utang gitu. Jadi kebijakannya banyak banget, ada debt swap, terus ada keluarin obligasi negara, banyak lah pokoknya untuk mensupport perekonomian di China. Nah, kenyataannya perekonomian belum pulih, sekarang malah ada tantangan perang dagang dari Amerika. Dan foreign direct investment ke China itu banyak keluar ya. Jadi duit asing yang di China itu banyak keluar. Mereka lebih memilih masuk ke Amerika gitu loh. Kenapa ya? Karena dianggap di Amerika saat ini nilai tukar USD-nya juga lebih kuat, investasi di sana mereka anggap lebih aman, dalam tanda kutip lebih aman, kira-kira kayak gitu. Nah, kira-kira hal seperti ini bakal ngaruh sampai kapan sih? Dan ini ngaruh ke Indonesia nggak? Oh, pastinya ada sentimen kekhawatiran yang berimbas ke Indonesia, karena ekspornya dari Indonesia ke China itu gede. Tapi ekspornya Indonesia ke Amerika juga gede. Sebenarnya kalau misalkan China tuh nggak bisa ekspor ke Amerika, bukan nggak bisa ya, berkurang karena perang tarif tadi. Ini jadi kesempatan buat Indonesia untuk ekspor ke Amerika juga. Nah, tapi kalau kita lihat dalam beberapa hari ini, investor tuh belum berani untuk taruh duit di negara berkembang di Asia dan juga di China, karena ngelihat nih, kira-kira nanti Donald Trump itu bakalan lebih mentingin mana ya, nurunin suku bunga atau naikin tarif gitu ya, tarif impor, perang dagangnya kayak bakalan seru gitu loh. Nah, jadi yang ditunggu-tunggu sebenarnya itu, meskipun baik Donald Trump maupun Jerome Powell meskipun nggak begitu akur ya, drama-dramanya gitulah ya, meskipun di belakang mereka temenan kita nggak tahu juga, biar seru gitu loh. Intinya dua-dua sebenarnya mau suku bunga turun. Nah, kalau suku bunga turun itu sebenarnya itu kan bagus buat saham ya, tetap suku bunga tuh akan turun, jadi ke depan tuh tetap akan bagus buat saham. Nah, jadi yang ditunggu-tunggu apa tuh? Perang dagang. Jadi kapan Donald Trump dilantik sih? Donald Trump dilantik kapan? Donald Trump dilantik, ada yang tahu? 20 Januari 2025. Jadi siap-siap market di 2025 nanti, meskipun ada sentimen positif suku bunga turun dan China bakalan ada stimulus-stimulus terus, kerjasama China dengan Indonesia kayaknya juga mulai makin cair ya. Di kemarin Pak Prabowo sempat pergi ke China gitu ya, jadi makin cair dengan Indonesia. Tapi siap-siap ya, setelah atau bahkan sebelum Januari 2025 pun udah mulai volatile. Siap-siap pada pemerintahan Trump, market itu bakalan volatile. Arti volatile apa? Gampang naik, gampang turun. Oke, aku mau kasih warning buat trader. Sebenarnya market kayak gini, BRI lagi turun kayak gini semuanya, ini aku nggak usah ngomong banyak lah. Ini kesempatan buat investor. Buat investors, ini kesempatan banget gitu loh. Dan di invest kita ada pilihin saham-saham yang lainnya juga selain for big banks gitu. Tapi buat trader, aku mau warn kalian. Volatilitas itu gak ada urusannya sama investor. Investor gak ada urusannya sama volatilitas. Ya, jadi mau marketnya volatile, mau naik turun, intinya investor tuh peduli cuman fundamental perusahaan bagus, valuasi perusahaan yang dibeli bagus, udah itu tok. Bahkan Warren Buffett gak peduli kondisi makro. Jadi mau suku bunga naik turun, pokoknya valuasi perusahaan yang dia mau pas turun bagus, udah dia masuk gitu.
Intinya investor tenang aja, gak peduli gitu ya, mau fluktuasi kayak gimana. Tapi volatilitas itu matters buat trader. Jadi temannya trader, jadi lawannya trader juga. Jadi temannya buat trader yang siap dan mau belajar, tapi jadi lawan atau tantangan buat trader yang gak mau belajar. Aku mau kasih kamu satu gambaran, kira-kira kayak gini. Yang di TokTok, yang di YT, kalau bisa kamu ke Igoy atau INSTAGRAM aku, namanya EllenMay_official. Aku mau gambar di sini. Oke ya, udah siap-siap ke Igoy semuanya? Oke. Mari kita gambar. Kadang tuh, sebentar ya. Kadang tuh saya tuh nggak sadar gitu loh kalau saya tuh terkenal. Jadi kalau di mall tuh nggak boleh ya ngomel-ngomel sama anak sekarang ya. Ketahuan fansnya kan malu ya. Oke. Ini adalah gambar apa? Siklus seperti biasa ya. Gambar siklus seperti biasa. Nah, logikanya kita beli di sini, jual di sini. Gak peduli mau siklus besar, menengah, kecil, logikanya kayak gini. Beli di sini, jual di sini. Kalau pakai ilmu value investingnya Warren Buffett, berarti pas di bawah sini, ini tuh pas lagi valuasi murah-murahnya. Atau mungkin belinya di sini bisa juga gitu ya. Jadi pas valuasi murah-murahnya. Oh, kadang-kadang belinya di sini Miss, nggak pas lagi pas bottom banget. Belinya di sini nih. Nah, jadi dia bisa turun dikit nih, tapi valuasinya udah murah ya, bener lah. Oke lah. Terus jualnya di sini. Nah, kalau value investing jualannya di sini. Itu kalau valuasi lagi mahal. Nah, tahukah Anda, aku ulang-ulang lagi ya ini. Tahukah Anda dalam proses ini ganti warna. Ya, dalam proses satu siklus besar ini ada siklus yang lebih kecil. Satu. Nah, ini bulanannya, anggaplah ini 1, 2, 3, 4, 5 hari, terus ini beberapa bulan. Oh, inverse head and shoulders. Wah, ini bentuk flag. Terus ini naik lagi. Ya. Perhatikan di Igoy. Kalau di TokTok dan di YT gak kelihatan ya. Ini head and shoulders, terus nah ini kayak gini. Ini ada fluktuasinya. Oke ya. Nah, jadi sebenarnya kalau Warren Buffett belinya pas lagi valuasinya murah, entah di sini aku kasih tanda nomor 1 atau 2 atau 3 di sini. Apalagi kalau belinya pas di 1 di sini, teman-teman yang di TokTok, yang di YT, kamu nggak bisa lihat ini, kamu mesti ke Igoy. Ini sebenarnya mentalnya dia itu diuji banget. Wah, ini dia bisa tuh rugi sampai 20%. Naik turun karena valuasinya udah murah, tapi masih tetap turun. Ya, jadi pas naik di sini ini juga kayak cepet gitu loh, karena udah tak gambar gini enak, tahu masa depan. Tapi Warren Buffett juga dia pernah diuji dengan siklus besar ini, turun dulu di item sini, di bawah ini, baru kemudian naik lagi sampai ke atas. Nah, dengan demikian saya bisa bilang ujiannya untuk investor besar, ayunannya itu sangat gede sekali ya. Jadi ayunan untuk investor gede itu sangat besar sekali, meskipun sudah pakai diskon valuasi yang sangat murah gitu loh. Oke, nah itu untuk investor jangka panjang. Sebelum aku lanjutkan, aku nanya dulu paham atau enggak. Tulis paham kalau kamu paham. Oke ya, tulis paham kalau kamu paham. Halo Bud, ada yang nonton temanku. Ya, banyak notifikasi start following, jadi aku nggak bisa lihat komen kalian sama aja. Oke, aku lanjutkan aja kalau gitu. Aku anggap kalian paham. Nah, sekarang aku mau bahas untuk yang trader. Trader berarti kan dia tantangannya kan fluktuasi yang biru ini kan ya, yang kecil-kecil ini kan ya. Fokusnya trader gimana? Kadang-kadang trader misalkan nih dapat saham di sini, karena kemarin kejadian, jadi aku gambar aja. Perhatikan yang bentuknya biru ini pattern flag.
Aku pengen interaksi tapi kayaknya gak bisa interaksi, ini banyak notifikasi. Jadi ini patternnya ini flag. Flag itu kan tanda naik ya. Nah, kalian yang di TokTok yang di YT lihat di Igoy. Ini patternnya flag. Si flag ini belum tentu naik, dia bisa jadi turun lagi gini, twing. Nah, ini ujian untuk investor, tapi si trader harus cut loss. Ujiannya trader adalah dia harus cut loss. Kalau investor mungkin dia masih akan nge-hold. Ya kan, dia pakai fundamental dan juga valuasi. Nah, jadi pertanyaan saya tanya, saya jawab sendiri karena sama aja saya nggak bisa baca komen kalian kalau saya buka isinya start following semua. Jadi pertanyaan saya adalah, lupa mau nanya apa. Jadi pertanyaan saya adalah, kalian masuk di sini tuh sebenarnya udah bener belum? Lihat di kursor aku. Udah bener. Kenapa? Oh, ini breakout dari pattern flag. Udah bener belum? Udah bener. Lah tapi kok cut loss? Lah kan udah tak kasih tahu. Tantangannya trader cut loss. Meskipun secara pemilihan siklus, pemilihan tren, pemilihan pattern udah bener. Bisa nggak dia balik badan? Bisa banget. Maka dari itu trader butuh yang namanya pembatasan risiko, cut. Trader konsekuensinya harus mau cut loss. Kalau kamu gak mau cut loss, kamu jadi investor. Loh, kok gitu, Miss? Investor kalau gitu, misal nih, aku beli di 1, itu kan valuasi murah, Miss. Terus turun di 2, wah, valuasi lebih murah tapi duit udah habis, ya udah biarin aja, naik di 3. Terus aku tulis di sini poin 4 ya. Sampai di poin 4. Ini kan aku udah mulai cuan toh, Miss, gitu. Udah mulai cuan, lumayan gitu loh. Nah, habis itu balik lagi turun ke bawah. Gimana nih, Miss Amsyong dong ini, Miss? Ini gimana nih? Aku jadi rugi lagi loh. Makanya aku bilang kan investor. Gak cut loss ta? Gak cut loss di sini. Gak cut loss. Kenapa? Lah fokusnya apa tadi? Fundamental kan? Fundamental analisis yang dilihat bisnis model perusahaan, pangsa pasar, manajemen perusahaan, profitabilitas, yang terakhir valuasi, itu nentuin timing gitu loh. Loh, kalau masih 4-5 faktor itu masih bagus, Warren Buffett tuh gak jualan. Nah, makin bingung lagi kamu. Sekarang saham mana yang cocok di hold? Pas rugi tetap di hold, gak apa-apa buat investing. Saham mana yang harus di cut? Ini keputusannya, ini petunjuknya sebenarnya udah jelas banget ada di M-Trade dan M-Fast. M-Fast tuh buat investing, sedangkan M-Trade itu buat trading. Aku mau kasih tahu aja. Jujur banget, M-Trade itu belakangan ini ada cut loss. Pertanyaannya adalah, hey, lu kalau tahu mau turun, kenapa lu beli gitu loh. Nah, kita juga lihat patternnya bagus, say, gitu loh. Jadi kita ngelihat patternnya tuh beberapa saham patternnya bagus gitu ya. Jadi kayak patternnya ada bentuknya flag, bisa naik. Tapi begitu balik badan turun, ya kita mau nggak mau kita harus cut. Kalau nggak mau cut itu jadi investor, tapi tidak semua saham, tidak semua emiten itu layak untuk diinvestasi. Jadi aku mau kasih tahu dulu bahwa kamu jadi investor ada resikonya floating loss, dan kalau salah beli saham kamu ngeholdnya lama. Tapi kalau kamu bener milih sahamnya, efisien milih sahamnya, kamu bisa cuan nunggunya nggak lama. Nunggu nggak lama buat investor tuh berapa lama? Beberapa bulan itu termasuk cepat. Buat investor berapa bulan cepat. Nah, sedangkan trader kamu mau cuan cepat, mau profit taking cepat, cut loss juga harus mau cepat. Kalau kamu gak mau cut loss, jangan jadi trader. Aku kasih tahu satu hal penting lagi. Maka dari itu teman-teman, saya mau gambar ini. Perhatikan di Igoy. Ini penting banget. Ini yang akan nyelamatin duitmu. Mau kamu jadi investor, mau jadi trader, ini akan nyelamatin duitmu. Kenapa? Oke, sekarang saya mau gambar ini. Kalian pasti tahu lah, teman-teman, sampai ini teman-teman yang traders bilang, misalnya tuh mau ya gambar pakai presentation gitu loh, PowerPoint, mosok gambar pakai oret-oretan terus, nggak apa-apa lah, artistik, ya kan? Kalau pakai PowerPoint kan langsung jadi, nggak seru ya. Ini apa? Cash. Ini apa? Investasi jangka panjang. Ini BBRI-mu tuh masuk di sini. Cash itu di sini obligasi negara, deposito masuk di sini. Terus ini trading jangka menengah, midterm. Midterm itu pakai strategi super trader yang pakai cycle kayak gini tuh loh tadi, jangka menengah. Ya, masuk di sini ya. Terus ini apa namanya? Ini swing trading. Jadi, saya mau kasih tahu, semakin ke atas ini potensi untuk
untuk stop loss dalam jangka pendek itu semakin besar. Di sini juga lumayan gede, tapi di sini frekuensinya lebih gede. Jadi semakin kamu tradingnya cepat, itu semakin potensi stop lossnya gede. Aku terang-terangan aja, di M-Trade kayak gitu. Potensi cuannya gede, potensi cuannya cepat. Jangka menengah bisa puluhan persen, bisa 3 digit. Jangka pendek mungkin ya belasan persen lah, oke lah. Tapi stop lossnya di sini juga gede. Maka dari itu, saya selalu mengingatkan sebelum kamu masuk M-Trade, tolong Trading Academy-nya ditonton ya. Jangan sampai kamu nggak nonton Trading Academy. Kamu langsung ngikutin stock pick doang, itu sangat berbahaya. Jadi kita mengedukasinya tuh dari Trading Academy. Ya, jadi di sini nominal duit kamu nggak boleh menguasai 100% portfolio. Di mana 100% portfoliomu itu terdiri ada I-nya di sini, investingnya, yang kamu juga harus alokasikan lumayan gede. Cashnya habis nggak apa-apa, sekarang cash habis ya udah, kan kamu taruh di investing, ya kan? Yang penting jangan duit panas aja, duit sekolah anak masukin sini, duit nikah, bisa jadi gagal nikah kamu. Ya, jangan sampai duit mertua juga bisa dipecat jadi menantu kamu ya. Jadi ini kalau cashnya habis ya udah nggak apa-apa, nabung lagi, ngumpulin cash lagi. Pelan-pelan, kalau cash nggak mau habis, pakai strategi DCA, Dollar Cost Averaging. Kalau kamu pakai lump sum, ya udah sewajarnya kalau cashnya habis. Aku sendiri juga cash aku untuk yang aku alokasiin untuk investasi saham, ya sekarang udah menipis. Jujur-jujuran, kenapa ya? Masa aku nggak mau sih lihat saham murah diskon? Aku aja tadi bilang BBRI di bawah 4.600 tuh hoki dapat diskon, masa saya nggak beli gitu loh. Ya, jadi ya saya masih ada cash, tapi untuk investasi saya lagi ngerem-ngerem sih. Jangan semua-muanya langsung dimasukin ke sini gitu loh. Nah, kesimpulannya, aku cuma mau ngingetin penting pakai banget ya, market itu bakalan volatile banget, terutama zaman kepemimpinan Trump nanti. Jadi di sini tolong nih dihormati, piramida ini harus sangat dihormati sekali, oke ya? Oke, oke, sampai di sini, paham nggak? Mama Ellen nggak boleh marah-marah di mall, sama anak harus sabar. Nanti kalau ketemu follower, ketemu netizen, biar kelihatannya kayak mama lembut gitu ya. Oke. Paham nggak? Aku cek. Ayunan investor besar, sangat besar sekali katanya Dwi. Kunjungan perdana RI 1 ke AS, Nardi masih kepikiran terus yang tadi di mall. Iya loh, karena aku malu gitu ya, masih kepikiran terus aku. Wahyu, Pramana paham. Oke, sekarang kita ngomongin saham potensial buat trading, mau nggak? Tapi aku udah kasih tahu dulu tadi, resikonya gede. Jadi duitnya di sini jangan gede-gede. Paham ya, ngerti ya? Gak ada lagi nanti kalau misalkan trading ada cut loss, ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, artinya kamu nggak nyimak. Gitu ya? Mama Ellen nggak boleh galak ya. Oke ya. Oke, sekarang aku mau bahas beberapa saham yang masih buat trading itu masih menarik trennya. Oke ya. Masih bagus ketemu lagi ngomelin anak. Kalau ketemu lagi ngupil kan malu ya. Oke, mari kita lanjut. Saham apa yang masih bergerak aktif untuk trading dan masih bisa di watch buat trading? Disclaimer tinggi, karena market fluktuasinya lagi tinggi, resiko di market juga sangat tinggi. Oke, ada satu emiten perbankan yang lagi agak-agak kelainan. Kelainan tuh artinya gimana? Kelainan tuh artinya gerakannya beda sendiri. Kalau perbankan yang lain turun, dia suka naik sendiri. Kalau perbankan yang lain naik, dia suka turun sendiri. Apa coba? Bukan perbankan sih, sektor finansial. Apa coba? Disclaimer, aku bukan lagi rekomendasi. Ya lo belum sadar kalau banyak fans. Ya saya tuh nggak sadar kalau saya terkenal, sombongnya. Grup Anin. Nah kan, Grup Anin, aku mau kasih tahu dulu, di awal aku sudah kasih tahu resiko tinggi di market kondisi saat ini. Nah ini saham-saham dari Panin Group seringkali kelainan alias anomali gerakannya. Jadi kita tadi trading itu benar-benar just technical trade aja, breakout trade gitu loh.
Nah, jadi breakout trade supportnya 488 saat ini dan resistance 540 kemungkinan bisa dapatlah sekitar 5-10%. Disclaimer on resikonya juga lumayan gede di sini. It's not a trading recommendation, aku cuma mau kasih tahu ada sektor yang masih ada saham yang masih aktif kira-kira kayak gitu. Tadi ada Panin Life, PNLF, terus ini ada PNBN. Jadi buat kamu yang masih pemula mungkin nonton aja dulu karena ya ini pasti kamu akan diajak untuk roller coaster. Support sekitaran 1975 sampai 1920-an kalau kamu mau nawar ya. Jadi saham-saham grup Panin ini bolehlah kamu watch lah, tapi hati-hati sekali lagi aku udah kasih tahu ya. Piramidanya tuh di atas banget porsi money managementnya. Terus yang rada kelainan lagi ini grup Bakri. Grup Bakri ini masih akan naik terus BRMS-nya, tapi aku saranin udah jangan masuk di level harga sekarang ini. Sebaiknya tunggu retracement dulu aja karena kondisi market lagi kayak gini. Ya jadi sekarang resiko lebih gede daripada rewardnya. Jadi kalau aku bilang dia masih bisa naik bukan berarti itu kamu harus hajar sekarang. Mungkin ini yang masih punya aja boleh hold, tapi udah mulai siap-siap profit taking. Ya, intinya kayak gitu. Itu BRMS. Oke, terus kalau grup Bakri yang lain mari kita lihat si Bumbum ya. Bumbum hari ini juga mantul dari supportnya, dia lagi masih sideways gitu. Ini kayak ada akumulasi kayak gitu sih, tapi just wait and see dulu aja sih. Jadi ini beberapa saham yang mungkin masih bisa di hold, bisa di watch, tapi resikonya lumayan tinggi dengan kondisi market kayak gini ya. Nah, untuk watchlistnya di Mtrade ada watchlist yang berbeda lagi. Untuk Energi Mega Persada ini juga hari ini tadi mantul, kita hari ini tadi nggak banyak baik, kita nge-watch aja dulu gitu ya. Jadi untuk Energi Mega Persada. Oke, terus kemudian kita lihat untuk saham dari sektor CPO. Harga CPO ini masih terus naik ya. Jadi kalau diperhatiin ini harga CPO Malaysia pakai ringgit Malaysia ini masih terus naik. Kita lihat untuk saham CPO-nya kayak ini ada yang bilang gak berani grup Bakri, mendingan grup Pak PP aja dijagain sahamnya. Sama aja sebenarnya. Kamu mau grup Bakri, kamu mau grup PP, kamu mau grup Lipo, kamu mau grup apa aja, itu sama aja sih gitu loh. Jadi yang paling penting itu kamu masuknya bukan pas di ketinggian. Caranya tahu ketinggian, garis trennya tuh kayak hampir vertikal banget, itu ketinggian. Kamu kalau mau masuk grup apa aja, mereka pas lagi mulai jalan abis dari sideways breakout nggak apa-apa. Kayak Pani itu kita juga masuk waktu itu dapat cuan 140%-an sekitaran itu, tapi kita masuknya tuh beneran pas awal sideways kayak gini loh. Coba lihat ya, aku kasih lihat ya. Jadi kamu mau masuk grup apa aja, mau dia digoreng, mau dia direbus, itu tuh nggak masalah gitu loh. Aku nggak anti juga sama saham kayak gitu. Cuman masuknya kita di sini nih waktu itu. Nah di sini dia baru breakout pertama. Nah jadi kan nggak jadi tempat cuci piring di atas. Kalau masuknya di atas ini kan jadi tempat cuci piring gitu loh. Terus disclaimer ya teman-teman ya, ini bukan lagi suruh kamu beli Pani. Oke, hati-hati kalau misalkan udah mulai banyak keluar yang ngepom-pom, oh Pani mau ke 20, mau ke 40 dan ini. Jangan percaya apa kata orang, percaya apa yang kamu lihat di depan di chart. Oke, terus aku mau kasih lihat kamu saham sektor CPO. Tadi agak ke distract dikit. Saham sektor CPO, perhatikan di sini. Ini LSIP dia lagi naik dalam jangka pendeknya, tapi ini juga high risk dengan kondisi market kayak gini. Jadi bisa di watch aja dulu gitu. Terus kemudian AALI, tadi kita juga ada pantulan dari area support, kita ada ngetes, ada test buy juga untuk AALI-nya. Ini lagi sideways dalam uptrendnya. Jadi ini kita bisa masukin ke watchlist juga buat teman-teman yang masih pemula. Yang namanya watchlist berarti cuma ditonton doang, hahaha. Oke. Ya, di SNG ini juga naik tinggi untuk saham-saham CPO. Jangan dikejar buat yang masih pemula, tunggu sideways-nya dulu. Intinya tunggu retracement-nya dulu gitu loh. Nah, terus Indika Energi ini termasuk saham yang kita sempat cut beberapa waktu yang lalu, tapi kita buyback lagi di bawah gitu. Nah, ini contoh yang aku cerita tadi. Ini pattern-nya bentuknya kan flag atau pennant. Ternyata dia breakdown ya. Kita cut keluar, terus kita bisa entry lagi kalau ada peluang ya. Trading emang kayak gitu ya. Oke ya, ketawa karir. Apa sih ketawa karir? Oke, terus Elsa gimana? Kita pasti harus lihat oil dulu. Oilnya ini turun lagi. Jadi zaman Trump ini nanti, ini harga oil dan juga harga oil bakalan stabil. Nah, kata-kata ini kayak diplomatis ya. Padahal menurut aku kata stabil itu gak bagus. Jadi
dia bakal mengontrol atau mengatur supply minyak, harganya bakalan stabil, itu artinya sideways gitu loh. Jadi nanti ke depan bakalan sideways, sekarang sih belum gitu. Cuman ya gitu, jadi nggak akan sampai yang naik sampai tinggi-tinggi amat gitu. Mungkin malah bisa turun. Jadi kita wait and see dulu aja untuk saham-saham oil. Sekarang udah mulai sideways, Trump belum ngapa-ngapain, baru ngomong dikit aja udah mulai sideways, apalagi nanti kalau udah dia benar-benar mengendalikan supply minyak, itu mungkin sideways-nya bisa makin turun gitu, bisa jadi bearish gitu. Oke, terus aku mau bahas Bitcoin. Siapa di sini yang punya Bitcoin? Yang nggak punya, tolong tetap stay di sini karena aku mau bahas tentang edukasi. Ya, jadi kalau yang nggak punya tetap stay di sini. Aku bukan suruh kamu beli Bitcoin atau apa. Oke. Dan aku tidak melarang karena ini bagus juga. Ini instrumen investasi yang bagus, hanya saja timingnya. Mia Viani, BRI udah tak bahas di awal. Oke ya, perhatikan di sini ya. Ini Bitcoin, dia itu sideways, breakoutnya memang cakep sih. Tapi kita nggak saranin untuk beli di pucuk saat ini. Jangan FOMO ya. Orang yang kaya itu belinya di bawah, jual di atas. Bukan beli atas, jual di bawah. Kalaupun kamu trading, kamu swing trading, tunggu aja lah beberapa hari lagi dikasih diskon sekitaran 73.600. Masih bisa nggak sih dapat diskon sekitaran 73.600-an? Ya nggak ada yang nggak bisa sih. Bisa ada diskon, bisa enggak gitu loh. Jadi intinya sabar dulu. Tantangan nomor 1, aku mau ingetin sekali lagi ya. Aku udah lama di market, udah dari tahun 2007 di saham, udah pernah di forex juga, di kripto juga, udah melanglang buana pertradingan inilah ya. Jadi saya mau kasih tahu aja teman-teman, intinya jangan beli di ketinggian. Ini ada yang bilang, cie udah ATH baru dibahas BTC-nya, kamu gak tahu Mama Ellen kalau lagi ngomel kayak gimana. Aku mau kasih tahu kamu, aku bahas ini bukan buat suruh kamu beli. Woi, belum tahu kamu kalau saya ngomelin anak gimana, saya omelin juga kamu, karena saya anggap kamu anak saya, anak didik ya, karena saya sayang kamu ya gitu ya. Jadi aku cuma mau kasih tahu, jangan beli di ketinggian, jangan beli di pucuk gitu loh, karena orang kaya itu beli di bawah, jual di atas. Bukan beli di pucuk, jual di bawah. Cut loss wajar, boleh kok, cut loss tuh wajar. Tapi kalau sampai kamu beli di pucuk dengan all in, itu bukan cut loss yang wajar. Cut loss yang wajar itu adalah cut loss secara teknikal, udah dilihat bener, terus ternyata dia balik arah, ya udah kita cut loss. 2, cut loss yang wajar adalah kalau kamu belinya udah pakai money management, pakai piramida itu tadi disusun, dan di M-Trade masih diajarin loh berapa persen kamu boleh beli saham ini. Misal udah di piramida atas trading, swing trading, dikasih tahu kamu boleh beli saham ini, Indi misal, bolehnya sekian persen. Jadi kalau kamu cut loss 10%, dari 10% dari total portfolio itu 1%. Cut loss yang wajar adalah cut loss yang kamu udah antisipasi secara teknikal. Cut loss yang wajar adalah cut loss yang kamu udah antisipasi secara money management. Cut loss yang pemula, aku berusaha menjaga kata-kataku supaya bisa bijaksana ya gitu. Jadi gak keluar kata-kata yang menyakitkan gitu loh. Cut lossnya pemula lah, yang nggak ngerti. Cut lossnya orang-orang yang masih polos, masih naif, adalah orang-orang yang beli di pucuk, duitnya dimasukin semua di situ, bleng. Kayak siapa? Kayak saya dulu waktu masih pemula 2007. Jadi 2007 market rally, duit sendiri masuk situ, duit suami masuk situ, semuanya. Makanya nyangkut di 2008, makanya belajar. Ya, jadi intinya kalau kamu mau trading di sini Bitcoin, kamu mau trading silakan, boleh, tapi kamu harus tunggu ketika terjadi retracement, bukan kamu masuk di atas. Ya kalau dengerin aku setengah-setengah doang bilang, "Weh, Bitcoin udah di atas baru dibahas." Aku ngebahas buat memperingatkan kamu, say, bukan untuk suruh kamu beli. Jadi itu aja, saya nggak tahu kamu dapat apa malam hari ini karena saya ngomongnya kemana-mana malam hari ini. Cuman aku mau summary satu hal penting. Kalau kamu mau jadi orang kaya, kayak Warren Buffett, kamu mesti ikutin cara berpikir dia yang tidak mudah ya. Terus Warren Buffett ada swingnya gede, dia tidak mudah,
tapi dia begitu yakin. Kenapa? Karena dia mempelajari dulu. Dia tahu the big why. Kalau kamu mau sukses dalam trading, investing, you have to understand the big why. Aku belakangan ini sempat mempelajari beberapa perilaku dari Gen Z. Katanya Gen Z banyak dipecat, dikeluarin dari pekerjaan. Kenapa? Karena katanya gak tangguh gitu loh. Makanya aku nggak tahu juga sebenarnya, bukan cuma Gen Z ya, orang-orang sekarang banyak yang nggak tangguh. Jadi saya nggak tahu Gen Z itu sekarang gimana. Intinya, bagaimana caranya supaya bisa jadi pemenang di market, jadi orang yang tangguh di market, kamu harus mengerti market. Bagaimana caranya supaya bisa memenangkan hati istrimu, hati orang yang kau puja-puja. Caranya adalah dengan memahami dia, mendengarkan dia. Ya toh, ini curcol sekalian, kasih tahu suami saya, makanya kasih kuping buat dengerin istrinya, dengerin Mama Ellen kalau lagi ngoceh gitu ya. Jadi you have to understand the market, mendengarkan market, memahami bahasanya market. Butuh SABAR kalau mau kaya dari market, kecuali kalau kamu memang cuma mau having fun sebentar doang. Oke ya, jadi itu aja yang aku mau sampaikan malam hari ini. Lumayan cerewet ya, jadi mama-mama malam hari ini cerewet banget ya. Jadi bukan cuma ke anak aku galak ya. Taruh HP-nya kalau lagi makan, taruh WA-nya kalau lagi dengerin aku live. Selamat malam, semoga semua bermanfaat ya aku bagiin. Jangan lupa belajar di Mvestart tanggal 23 November 2024, webinar investasi saham 2 jam, jam 10 pagi, daftarnya di emvst.id/live. Dadah! Selamat malam. Good night. Ada yang kangen sama Ara nggak sih? Gendut sini. Gendut sini. Wih, sini Dut. Sini Dut. Iya. Nanti Uncle online. Semangat ya. Good night. Sambil melotot. Wah, ditutup. Bye. Bye.